Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 197.1. Guru, Huo Yuhao terkejut saat dia berteriak. Aura ini sangat akrab, itu milik Penatua Yi. Eye of Destiny menembakkan seberkas cahaya keemasan. Sosok emas Electrolux yang redup muncul di depan Huo Yuhao. Yuhao, kamu seharusnya benar-benar terjaga ketika melihat ini. Kami benar-benar beruntung kali ini. Saya senang memberitahu Anda bahwa kami telah berhasil. Kami telah menciptakan tubuh energi khusus di mata takdir Anda yang belum pernah ada di dunia Anda. Saya yakin Anda bisa merasakan kehadirannya. Petik 2. Yuhao, apakah kamu tahu ketika aku memutuskan untuk menyerahkan semua penelitianku tentang necromancy padamu? Itu ketika guru Anda yang lain, Penatua Naga Douluomu, meninggal. Kesedihanmu saat itu menyentuhku, dan aku benar-benar melihatmu sebagai muridku. Saat ini, aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Meskipun saya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, ada beberapa hal yang harus Anda tanggung. Petik 2. Itu murni kecelakaan bahwa mutiara salju terbakar. Tidak seorang pun harus memikul tanggung jawab atas kejadian itu. Namun, itu juga menyebabkan fusi ekstrim ini. Ini mungkin takdir, atau hasil akhir dari sisa-sisa indera ilahi saya. Saya membakar akal ilahi saya sendiri dan menyegel Anda, permaisuri salju dan sedikit pun perasaan ilahi saya menjadi satu kesatuan. Petik 2. Saya menggunakan kekuatan kehidupan embrio di salju-salju untuk menciptakan bentuk kehidupan khusus yang tidak akan hilang meskipun tidak memiliki tubuh yang benar. Sampai batas tertentu, itu adalah kombinasi antara rasa spiritual Ratu Salju dan kekuatannya, serta darah Anda. Bentuk kehidupan ini tidak memiliki tubuh fisik, tetapi akan memiliki efek yang sama dengan jiwamu berdering. Bahkan mungkin lebih kuat dari cincin jiwa Anda. Bahkan aku tidak yakin berapa banyak dari jiwamu yang berdering itu akan sama setelah itu selesai. Karena kita menciptakannya bersama, mari kita beri nama. Sebut saja spirit. Meskipun saya percaya roh akan muncul lagi di dunia ini di masa depan, permaisuri salju masih akan berada di level tertinggi. Itu akan menjadi kemampuan lain yang dapat Anda gunakan selain dari cincin jiwa dan tulang jiwa. Itu bisa menggantikan cincin jiwa Anda, tapi itu pasti tidak akan sama dengan cincin jiwa. Petik 2. Aku yakin setidaknya setengah dari perasaan spiritual permaisuri salju menghilang selama proses fusi. Selain itu, tubuhnya kemungkinan akan terjebak pada usia yang sangat muda selama proses kelahiran kembali. Dia juga akan sangat tunduk pada Anda. Itu karena saya menggunakan kontrak untuk membentuknya seperti itu selama proses fusi. Dia akan mendengarkanmu. Ketika Muen pergi, dia meninggalkan hadiah untukmu. Pikirkan roh permaisuri salju ini hadiahku untukmu. Petik 2. Jangan sedih karena kepergianku. Bagi saya, ini bisa dianggap sebagai bentuk rilis. Ketika Anda mencapai level saya suatu hari, Anda akan menemukan bahwa makna hidup tidak hanya kematian. Saya telah melihat terlalu banyak kematian dalam hidup saya. Saya juga membangkitkan orang lain sebelumnya. Bagi saya, ini hanyalah transformasi jiwa saya. Selanjutnya, saya tidak akan meninggalkan Anda sepenuhnya. Ketika saya menyatu dengan Anda, sebagian dari akal ilahi saya berasimilasi dengan Anda. Sebelum saya pergi, saya akan melepas segel pada bagian indera ilahi saya yang berasimilasi dengan Anda. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa kamu sekarang memiliki jiwa bela diri ketiga. Sebut jiwa bela diri ini hukum ilahi dari necromancy. Anggap itu sebagai kenangan akan keberadaanku. Jika Anda menjadi dewa suatu hari, saya percaya Anda dapat menggunakannya untuk menemukan sisa indera ilahi saya di tempat lain. Anda bahkan dapat membangkitkan indera ilahi saya dan menciptakan saya yang baru. Jangan kaget dengan itu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika Anda cukup mampu, Anda akan dapat berhasil. Petik 2. Setelah putaran transformasi, roh permaisuri salju perlu diinkubasi. Mungkin beberapa hari, tetapi bisa juga beberapa bulan. Laut spiritual Anda rusak parah dari formasinya. Anda perlu waktu lama untuk pulih, tetapi jangan tidak sabar. Asal spiritual Anda tidak terpengaruh.
Ketika Skydream dan Ice Empress bangun, Anda akan berhasil. Petik 2. Kekuatan jiwamu seharusnya berada di peringkat 50 sekarang. Setelah transformasi ini, Empress S dan Skydream akan tertidur cukup lama. Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri mulai sekarang. Saya percaya bahwa Anda akan dapat mencapai tingkat itu. Saya tidak berani menyebut diri saya seorang dewa, tetapi saya berharap murid saya dapat melakukannya. Anda akan menjadi kebanggaan terbesar saya jika Anda berhasil melakukannya. Petik 2. Nak, yang kuat harus berani dan tangguh, dan mereka tidak pernah menangis. Menangis adalah tanda kelemahan. Petik 2. Aku harap kamu bisa menerima semuanya dengan tenang. Akhirnya, saya menggunakan sedikit kekuatan terakhir dari indera ilahi saya untuk melepaskan ingatan saya dengan Anda semua sebelum saya pergi. Petik 2. Jika masih ada sisa-sisa indera ilahi saya di tempat lain, mereka akan diberitahu. Saya menunggu Anda untuk menemukan mereka. Jika Anda ingin bertemu saya lebih awal, Anda harus ingat untuk bekerja keras pada kultivasi Anda. Selamat tinggal, Yu Hao. Petik 2. Suaranya berakhir di sini, dan sosok emasnya juga perlahan memudar. Wajahnya yang tersenyum adalah hal terakhir yang hilang. Guru, teriak Huo Yu Hao. Dia mulai merobek-robek di laut spiritualnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Electrolux mati untuk menyelamatkan mereka semua? Pada saat itu, Skydream, Permaisuri Es dan Nyonya Salju siap untuk mati. Namun, satu-satunya yang akhirnya mengorbankan hidup mereka adalah Electrolux. Huo Yu Hao menangis sedih, tetapi dia tidak bisa melihat Electrolux lagi. Hanya ingatannya yang terus menyatu dengan laut spiritual Huo Yu Hao. Itu termasuk penciptaan roh permaisuri salju, dan mantra dan pengalaman yang telah dia pahami dalam masa hidupnya. Jika mungkin, Huo Yu Hao bersedia menjadi orang yang mati. Namun, dia sangat jelas bahwa tidak ada yang akan bertahan jika dia tidak, karena dia adalah tuan rumah mereka. Tapi bagaimana dia bisa mempertimbangkan semuanya secara logis pada titik ini? Hatinya hanya dipenuhi dengan kesedihan yang intens. Dia menangis sampai semuanya menjadi gelap, dia kehilangan kesadaran. Huo Yu Hao memimpikannya mimpi yang sama seperti sebelumnya. Dalam mimpi ini, Dewi Cahaya membawanya kepositifan lagi dan menghiburnya. Ketika Huo Yu Hao terbangun dari mimpinya, laut spiritualnya telah dipulihkan. Selain dari penurunan ukurannya, semuanya telah kembali normal. Namun, keempat jejak spiritual yang pernah menjadikan lautan spiritualnya sangat hidup tidak ada lagi. Seluruh laut spiritualnya sunyi dan sunyi sekarang. Kekuatan jiwanya beredar kembali secara normal. Seperti yang dikatakan Electrolux, itu sukses, dan kekuatan jiwanya akhirnya mencapai kemacetan di peringkat 50. Dia membutuhkan cincin jiwa lain untuk menjadi Raja Roh. Embrio roh permaisuri salju hanya terhubung dengan jiwa bela diri Ice Jade Empress Scorpion, dan tidak memengaruhi mata rohnya. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dilihat Huo Yu Hao adalah rambut panjang, biru muda. Tubuhnya sedikit tersentak, dan dia berteriak, Dewi Cahaya. Tanpa disadari. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bukan dia. Itu karena aura yang dikenalnya yang dia rasakan milik saudara lelakinya yang baik, Wang Dong. Mata Huo Yu Hao jelas tidak secerah ketika dia pertama kali datang ke Clear Sky Castle. Ketika dia melihat Wang Dong, dia menjadi kurang melankolis. Ini adalah kedua kalinya Wang Dong berada di samping tempat tidurnya belakangan ini. Wang Dong pasti sangat khawatir dengan kondisinya, seperti biasa. Wang Dong, jangan tidur di sini. Pergi ke kamarmu untuk tidur. Huo Yu Hao sedikit mengguncang bahu Wang Dong dan membangunkannya. Oh, Wang Dong mengerang dan mengangkat kepalanya. Dia membuka matanya yang buram. Ah, Yu Hao, kamu sudah bangun. Kamu menakuti saya. Wang Dong tersentak bangun ketika dia melihat Huo Yu Hao duduk. Dia meraih ke tangannya dan berbicara dengan gelisah. Huo Yu Hao memaksakan senyum dan berkata, maafkan aku. Saya telah membawa begitu banyak masalah untuk Anda dan semua orang. Petik 2. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan itu. Saya mendengar dari paman tertua dan kedua. Perubahan dalam tubuh Anda disebabkan oleh Frigid Jade Essence Bed. Ini adalah kesalahanku. Jika saya tidak membawa Anda ke sini dan Anda tidak tinggal di ruangan ini, semua itu tidak akan terjadi. Petik 2. Huo Yu Hao berkata, tidak, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Tidak ada yang bisa melihat kedatangan ini. Pergi dan istirahatlah. Saya perlu waktu tenang. Baik. Wang Dong menatap Huo Yu Hao. Dia diam beberapa saat sebelum bertanya,
Yu Hao, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku bisa merasakan bahwa kau kehilangan seseorang yang penting. Anda menangis dan menangis sedih dalam tidur Anda. Aku menyeka air matamu beberapa kali. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Petik 2. Huo Yu Hao linglung sesaat sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Wang Dong, lebih baik tidak tahu beberapa hal. Maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda. Anda benar, saya kehilangan seseorang yang penting bagi saya. Dia adalah penatua yang penting. Petik 2. Saat dia berbicara, air mata mengalir di pipi Huo Yu Hao. Wang Dong berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, saya tidak akan menyelidiki lagi. Jangan sedih, saya akan pergi sekarang. Namun, Anda harus berjanji kepada saya untuk menjadi lebih baik. Anda tidak bisa hidup dalam kesedihan lagi. Anda pria besar, bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda tenggelam dalam kesedihan? Soul Land 2 Chapter 197.2. Baik, Huo Yu Hao mengangguk setuju. Namun, bagaimana ia bisa mengungkapkan rasa sakit di hatinya hanya dengan kata-kata? Bagaimana rasa sakitnya bisa dihilangkan dengan hanya beberapa kalimat? Wang Dong bergerak maju untuk memeluknya sebelum berbalik dan pergi. Rasa sakit Huo Yu Hao berkurang sedikit saat dia merasakan simpati Wang Dong. Dia berdiri dan datang ke samping tempat tidurnya. Dia menatap lautan awan yang melayang perlahan-lahan dan mengepalkan tangannya dengan erat. Guru, aku akan menjadi lebih kuat dan memulihkan indera ilahi kamu juga. Saya akan bekerja keras. Dia mengepalkan bibirnya dengan erat, dan suara serta senyum Electrolux muncul di benaknya. Perlahan, mata Huo Yu Hao berubah menjadi putih keabu-abuan. Sikapnya juga berubah. Ketika cahaya redup menyala, dia memancarkan aura khusus, itu dingin dan tanpa emosi. Cincin jiwa keabu-abuan perlahan-lahan bangkit dari kakinya. Dibandingkan dengan cincin jiwa biasa, cincin jiwa keabu-abuan ini hampir 50% lebih besar. Di belakangnya, proyeksi cahaya redup juga perlahan muncul. Itu memiliki penampilan Electrolux. Mata putih keabu-abuan Huo Yu Hao perlahan berubah sepenuhnya putih. Dia tampak menakutkan. Saat dia berbalik menghadap proyeksi yang kabur dan ilusif, mata putihnya mulai berkaca-kaca. Guru, saya akan membuat Anda lebih jelas dan memungkinkan necromancy Anda makmur di dunia ini. Saya akan menggunakan necromancy untuk melawan kejahatan dan kekuatan saya untuk mengurangi kesedihan di dunia ini. Petik 2. Tanda hubung. Sehari kemudian, Huo Yu Hao berjalan keluar dari kamarnya dengan tenang. Wang Dong segera bergegas setelah dia menerima kabar. Yu Hao, bagaimana kabarmu? Wang Dong menatap matanya dan tertegun melihatnya tersenyum. Namun, sorot matanya benar-benar berbeda. Itu jauh lebih terang, dan dia tampak lebih dewasa. Rasanya seolah-olah dia telah tumbuh lebih tua 5 tahun. Ketika penatuamu meninggal, Huo Yu Hao hampir menjadi gila. Dia telah mengubur dirinya dalam kultivasi sebagai cara untuk mengatasi kesedihannya. Kali ini, dia jauh lebih dewasa. Wang Dong tidak bisa merasakan kesedihan darinya. Dia hanya sangat bertekad dan pantang menyerah. Saya baik-baik saja. Huo Yu Hao tersenyum. Bisakah kamu menemukan sesuatu untukku makan? Rasanya saya belum makan sejak saya datang ke rumah Anda. Saya kelaparan. Wang Dong merasa lega. Dia berkata dengan semangat, Yu Hao, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Kesedihan adalah pertanda kelemahan. Saya akan lebih tegas dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat dibalik. Suatu hari, saya akan mengubah semua kesedihan yang pernah saya rasakan menjadi sukacita. Petik 2. Wang Dong terkejut. Meskipun aku pikir ini tidak tepat, aku harus mengatakan bahwa kamu sudah dewasa. Huo Yu Hao tertawa getir. Aku tidak tahu apakah aku sudah dewasa, tapi aku tahu aku sangat lapar sekarang. Wang Dong tertawa. Ayo pergi. Aku akan membawamu makan. Petik 2. Makanan di Clear Sky Castle jauh lebih sederhana dari yang diperkirakan Huo Yu Hao. Tidak ada makanan lezat atau makanan yang sangat berharga. Hanya ada semangkuk sup jamur aromatik dan lezat yang meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran Huo Yu Hao. Wang Dong mengatakan bahwa jamur telah direbus dalam sup ayam, setelah itu ditumbuk dan dicampur dengan sup. Dia juga mengatakan bahwa mereka minum sup ini setiap hari. Wang Dong tidak menemukan kesalahan dengan Huo Yu Hao saat mereka makan, dan akhirnya merasa lega. Huo Yu Hao menggosok perutnya dengan memuaskan dan bertanya pada Wang Dong, sudahkah kamu mendapatkan cincin jiwamu? Berapa lama saya tidak sadar? Petik 2.
Tentu saja tidak. Saya tidak dapat bersantai karena keadaan Anda saat ini. Saya lega sekarang karena Anda baik-baik saja. Kamu tidak bisa membuatku takut seperti ini lagi. Petik 2. Huo Yuhao memandang Wang Dong dengan serius dan berkata, Wang Dong, aku punya rahasia, tapi aku tidak memberitahumu. Apakah kamu akan marah? Petik 2. Wang Dong tertawa misterius dan menjawab, saya juga punya rahasia sendiri yang tidak saya ceritakan. Jangan khawatir, kita masih muda. Saya percaya bahwa rahasiamu tidak akan tetap menjadi rahasia selamanya. Selain itu, saya tidak akan menyalahkan Anda bahkan jika itu tetap menjadi rahasia selamanya. Petik 2. Huo Yuhao juga sedikit pusing saat mendengar kata-kata itu. Mengapa kamu terdengar seperti sedang mengucapkan twister lidah? Jangan memaksakan satu sama lain. Saya akan memberitahu Anda suatu hari jika saya pikir Anda harus mengetahuinya. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan menjadi yang pertama mendengarnya ketika saya bersedia memberitahu seseorang. Petik 2. Wang Dong tertawa. Baiklah, kita akan membuat janji itu. Anda harus tinggal di rumah saya selama beberapa hari lagi. Kami akan pergi setelah saya mendapatkan cincin jiwaku, oke? Setelah masalah ini, paman tertua dan kedua saya tidak tertarik untuk menguji Anda lagi. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Apakah kamu perlu aku mengikuti kamu untuk mendapatkan cincin jiwamu? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri. Setidaknya butuh sehari, dan paling lama 3 hari. Itu juga sangat dekat dengan rumah saya. Tempat itu adalah tanah terlarang dari Clear Sky Sect. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu pergi bersamaku. Petik 2. Huo Yuhao berkata, jangan khawatir, saya akan berkultivasi di sini sementara saya menunggu Anda. Anda harus menyadari keselamatan Anda sendiri. Petik 2. Wang Dong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Huo Yuhao bertanya, kapan Anda berangkat? Wang Dong menjawab, besok pagi. Huo Yuhao bertanya, bagaimana dengan kultivasi kita? Sementara masalah ini telah memberi saya beberapa bahaya, itu juga meningkatkan kekuatan jiwa saya. Kultivasi saya juga telah mencapai hambatan. Namun, saya hanya akan menambahkan cincin jiwa setelah kami kembali ke Shrek. Petik 2. Apa? Wang Dong kaget. Kekuatan jiwa Huo Yuhao telah meningkat sangat lambat selama beberapa tahun ini, dan 6 lainnya di antara 7 monster Shrek telah memperlebar jarak dengannya. Wang Dong terkejut mengetahui bahwa Yuhao telah mencapai peringkat 50. Lagi pula, kultivasi Huo Yuhao telah tertinggal di belakang selama ini. Meskipun dia memiliki beragam gaya bertarung, dia tidak akan dapat menangkap pasangannya ketika mereka menjadi sage jiwa 7 cincin. Tetapi jika dia adalah raja jiwa sekarang, dia menjaga jarak yang dia miliki dengan yang lainnya. Itu meningkat sebanyak itu. Huo Yuhao tertawa getir. Ini semua berkat Frigid Jade Essence Bed. Aku benar-benar malu telah menghancurkan harta karun itu. Namun, Anda tahu betapa miskinnya saya. Selain tubuh saya tidak tahu bagaimana mengkompensasi sekte untuk itu. Petik 2. Wang Dong tertawa kecil dan berkata, kalau begitu kamu bisa membayar dengan tubuhmu. Huo Yuhao juga tertawa. Dia dalam semangat yang jauh lebih baik sekarang. Baik, maka saya akan menjual tubuh saya kepada Anda. Hanya saja jangan menjual kembali saya. Petik 2. Aku tidak tahan. Wang Dong menjawab hampir secara naluriah. Namun, dia tersipu segera setelah mengatakan ini dan dengan cepat mengubah topik. Yuhao, aku tidak akan berkultivasi denganmu malam ini. Oh, mengapa? Huo Yuhao sedikit terkejut dan berkata, jika kita berkultivasi selama 1 malam, Anda akan dapat mencapai kondisi puncak Anda. Bukankah itu akan lebih bermanfaat untukmu besok? Petik 2. Wang Dong agak malu-malu dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya ingin bersantai dan tidur nyenyak malam ini. Saya tidak akan berkultivasi malam ini. Petik 2. Huo Yuhao juga tidak memaksanya dan menjawab, baiklah. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan tidak berbicara sepanjang malam. Pagi berikutnya, Wang Dong meninggalkan Clear Sky Castle setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengirimnya pergi bersama dengan 2 tuan sekte. Setelah Wang Dong menghilang, ketua sekte menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, anak muda, mari kita bicara. Baiklah, jawab Huo Yuhao dengan hormat. Kedua master sekte membawa Huo Yuhao kembali ke Clear Sky Castle dan membawanya langsung ke aula di lantai 3. Silahkan duduk, master sekte menunjuk ke kursi batu. Huo Yuhao duduk dengan hati-hati dan berkata, Tuan sekte kedua, saya benar-benar minta maaf.
Saya membawa begitu banyak masalah untuk kalian berdua. Saya akan memikirkan cara untuk membayar Anda untuk Frigid Jade Essence Bed. Maafkan saya. Saat dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk kepada dua tuan sekte. Kedua tuan sekte tidak menghentikannya. Setelah dia duduk, ketua sekte tersenyum dan berkata, meskipun tempat tidur esensi batu giok yang sangat berharga sangat tidak bermanfaat bagi sekte kami, Anda tidak perlu mengganti rugi kami. Kami juga tidak menghubungi Anda di sini hari ini untuk meminta kompensasi Anda. Petik 2. Kami hanya mengobrol santai hari ini. Ceritakan bagaimana Anda mengenal Wang Dong dan seperti apa dia biasanya. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Petik 2. Huo Yuhao bingung saat dia melihat mereka berdua. Dia bertanya, apakah dia tidak menceritakan pengalamannya di akademi padamu? Master Sekte terkekeh dan berkata, orang-orang muda secara alami berbeda dari apa yang kita harapkan. Dia tidak repot-repot berbicara dengan saya. Dia hanya kembali beberapa hari setahun. Selain itu, saya yakin Anda akan memiliki serangkaian hal yang berbeda untuk dikatakan darinya. Kami juga tertarik mempelajari lebih banyak tentang hidupnya dari sudut pandang Anda. Kami memang sangat kesepian di kastil ini. Petik 2. Huo Yuhao berpikir dua master sekte memanggilnya untuk membicarakan kejadian yang terjadi kemarin. Dia tidak berharap mereka bertanya tentang Wang Dong saja. Dia mengangguk dan berkata, saya bertemu Wang Dong di akademi. Kami memasuki akademi bersama. Ketika kami pertama kali bertemu, ada sedikit perselisihan. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar takdir yang kami temui. Kami bahkan ditempatkan di kamar asrama yang sama. Petik 2. Apa? Dua tuan sekte berseru serempak, memberi Huo Yuhao kejutan. Soul Land 2 Chapter 197.3. Master sekte kedua bertanya dengan kaget, kalian berdua tinggal di kamar asrama yang sama. Bukankah mereka seharusnya individual? Petik 2. Huo Yuhao bingung ketika dia menjawab, tentu saja kita tinggal di kamar yang sama. Ekspresi dua tuan sekte berubah. Master sekte kedua bertanya dengan cemas, ada berapa tempat tidur di kamar itu? Huo Yuhao semakin bingung ketika dia menjawab, tentu saja ada 2 tempat tidur. Meskipun kita adalah lelaki, kita tidak mungkin tidur bersama. Petik 2. Oh. Kedua tuan sekte menghela nafas lega dan saling memandang. Mereka masing-masing bisa melihat ekspresi tak berdaya di wajah yang lain. Huo Yuhao tidak mengerti sama sekali. Tuan sekte, ada apa? Master sekte memaksa tersenyum dan menjawab, tidak ada. Wang Dong telah menjadi orang yang bersih sejak dia masih muda. Kami mengira dia hidup sendirian. Kami tidak menyangka bahwa kalian berdua akan tinggal di kamar yang sama. Dia pasti membawamu banyak masalah. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, memang benar dia orang yang sangat bersih. Namun, dia juga sangat malas. Selain dari tempat tidurnya sendiri, dia tidak merapikan kamar sama sekali. Akulah yang membereskan tempat itu setiap pagi. Petik 2. Dia menceritakan bagaimana mereka bertemu satu sama lain dan menjadi teman sekelas, serta bagaimana mereka dikirim untuk bersaing bersama di turnamen akademi. Dia juga menceritakan semua yang terjadi setelah itu, dan persahabatan dekat yang mereka bagi. Kedua tuan sekte mendengarkannya dengan penuh perhatian. Terlepas dari gangguan awal, mereka tidak mengganggunya lagi, jelas sangat tertarik dengan apa yang dia katakan. Huo Yuhao juga mengingat semua yang telah terjadi saat dia menceritakan semuanya kepada mereka. Dia juga sangat bersemangat, terutama ketika dia berbicara tentang pengalaman mereka dalam turnamen duel Master Jiwa Akademi Elite Continental Advance. Dia sangat bersemangat ketika dia menggambarkan semuanya, terutama ketika dia sampai pada 4 keterampilan jiwa fusi bela diri yang mereka bagi. Dua tuan sekte juga santai semakin mereka mendengarkannya. Mereka tidak hanya tersenyum atau sedikit menganggukkan kepala saat mereka mendengarkannya sekarang. Pandangan mereka juga tampak lebih lembut. Huo Yuhao tidak menyebutkan bagaimana dia telah menyelamatkan Wang Dong, tetapi dua master sekte itu bisa mengatakan banyak hal dari ekspresi, perilaku, dan nadanya. Waktu berlalu sangat cepat, dan itu segera siang. Dua tuan sekte menyeret Huo Yuhao keluar untuk makan siang, setelah itu dia terus berbicara selama 2 jam. Dia hanya berhenti ketika mereka kembali ke Clear Sky Castle. Sementara itu, Huo Yuhao tidak berbicara tentang dirinya sama sekali. Dia hanya menceritakan semua yang telah terjadi antara dia dan Wang Dong. Itu kira-kira yang terjadi. Huo Yuhao berbicara sampai tenggorokannya kering. Namun, dia bisa merasakan bahwa sikap kedua tetua terhadapnya telah berubah setelah dia mengatakan semuanya.
Mereka tampak jauh lebih dekat dengannya, dan ini terbukti jelas dari cara mereka berbicara dengannya. Master Sekte tersenyum ketika berkata, Yu Hao, pengalamanmu dengan Wang Dong sangat memperkaya. Tidak heran kalian berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Petik 2. Huo Yu Hao menjawab, keberuntungan saya untuk menjadikan Wang Dong sebagai saudara lelaki saya yang baik. Master Sekte memberi isyarat dan berkata, Anda harus berhenti memanggil kami Master Sekte. Nama keluarga saya Niu dan nama lengkap saya Niu Tian. Nama saudara lelaki saya yang kedua adalah Tai dan nama lengkapnya adalah Tai Tan. Anda bisa memanggil kami paman. Petik 2. Huo Yu Hao menghela nafas lega. Jika mereka adalah orang lain, dia pasti akan melarikan diri dari cara mereka yang berhati-hati dan mencemooh sebelumnya. Namun, mereka adalah tetua Wang Dong. Dia tidak punya pilihan selain menoleransi mereka. Tapi sekarang sepertinya dia akhirnya mendapatkan pengakuan mereka. Ya, Paman Niu. Huo Yu Hao menjawab dengan tergesa-gesa. Niu Tian berkata dengan suara yang dalam, Yu Hao, aku dan kakak kedua melihat apa yang terjadi padamu hari itu. Pasti ada lebih dari satu kekuatan besar di tubuh Anda. Guru Anda itu sangat disayangkan. Petik 2. Wajah Huo Yu Hao berubah sedikit pucat, dan dia mengungkapkan kesedihan yang dalam di matanya. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Maaf, Paman. Saya tidak ingin membicarakannya. Petik 2. Niu Tian mengangguk dan berkata, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Kami juga tidak akan menyelidiki. Namun, Anda terluka parah pada hari itu. Saya bisa merasakan bahwa tekanan pada Anda sangat berat. Bagaimana kabarmu sekarang? Huo Yu Hao berkata, tubuh saya sudah baik-baik saja, tetapi laut spiritual saya rusak dan telah menyusut sedikit. Saya akan mencoba mengembalikannya melalui kultivasi. Petik 2. Niu Tian terkejut, laut spiritualmu rusak. Tai Tan jauh lebih langsung. Nak, jangan berbohong di depan orang jujur. Jika laut spiritual Anda rusak, bagaimana Anda bisa duduk di sini? Petik 2. Huo Yu Hao tertegun, dan menjawab, laut spiritual saya memang rusak. Namun, asal spiritual saya baik-baik saja, meskipun kekuatan spiritual saya sedikit menurun. Petik 2. Tai Tan ragu. Laut spiritual dan asal-usul spiritual Anda menjadi satu. Jangan bilang kamu bisa memisahkan mereka. Petik 2. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak. Namun, kerusakan pada laut spiritual saya tidak memengaruhi asal spiritual saya. Petik 2. Niu Tian berkata, bisakah saya melihat laut spiritual Anda? Saya tidak punya niat lain selain untuk melihat apakah saya bisa menyembuhkannya. Petik 2. Baik. Terima kasih, Paman Niu. Huo Yu Hao tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya padanya. Bagaimanapun, bahkan Wang Dong tidak tahu rahasianya. Niu Tian berdiri dan datang sebelum Huo Yu Hao. Dia menekankan tangan kanannya ke dahinya. Huo Yu Hao tidak melawan, dan santai. Dengan kemampuan dua tuan sekte ini, dia tidak bisa menahan diri jika mereka ingin menyakitinya. Mereka berada di tingkat Elder Swan, dan Clear Sky Sect pernah menjadi sekte master jiwa teratas di benua itu. Mata Niu Tian perlahan berubah hijau. Huo Yu Hao hanya merasakan aura lembut melonjak ke dalam benaknya. Aura lembut itu bergerak turun ke tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan hangat beredar di seluruh tubuhnya. Huo Yu Hao merasa sangat nyaman, dan lorong-lorongnya bahkan mulai pulih dengan lebih cepat. Aura lembut itu kemudian naik dan perlahan memasuki laut spiritualnya. Huo Yu Hao menutup matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura dimanifestasikan sebagai gelombang gas hijau. Dia tidak tahu apakah itu kekuatan spiritual atau jiwa. Ketika gas hijau itu memasuki laut rohaninya, ia mulai melayang dan bergerak di dalam. Itu tidak memulai gelombang di laut spiritualnya. Lampu hijau melonjak dan mulai menyebar di lautan spiritual. Dia hanya merasakan hawa dingin yang menyegarkan datang dari dahinya. Seluruh dunia spiritualnya tampaknya telah dibersihkan. Laut spiritualnya yang rusak mulai pulih di bawah pengaruh kekuatan magis ini. Kekuatan spiritualnya juga meningkat. Ini adalah perasaan yang sangat ajaib dan menyenangkan. Rasanya sedikit seperti ketika dia melihat lautan awan muncul di atas Clear Sky Peak. Setelah beberapa waktu, hawa dingin yang menyegarkan menghilang, dan Huo Yu Hao terkejut menemukan bahwa kerusakan pada laut spiritualnya telah dipulihkan. Meskipun tidak dikembalikan ke tingkat samudera tanpa batas, kapasitasnya telah kembali normal. Ini juga berarti bahwa kekuatan spiritualnya dapat kembali ke puncaknya melalui meditasi mendalam yang berkelanjutan, yang hanya akan memakan waktu beberapa bulan.
Dari perkiraan awalnya, dia berpikir bahwa akan membutuhkan lebih dari 3 tahun untuk pulih, mengingat tingkat kerusakan pada laut spiritualnya. Dia membuka matanya dan tampak jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Niu Tian masih berdiri di depan dan tersenyum padanya. Terima kasih, Paman Niu. Huo Yuhao berdiri dan membungkuk ke arahnya dengan hormat. Kali ini, dia benar-benar dimenangkan. Dia tidak berpikir ada orang yang bisa menyembuhkan kerusakan laut rohaninya, dengan kemungkinan pengecualian Penatua Mu, jika dia masih hidup. Namun, Master Sekte Clear Sky Sect mampu melakukannya. Dalam benak Huo Yuhao, dia berada di level yang sama dengan Dubushi. Niu Tian tersenyum dan berkata, Yuhao, kekuatan spiritualmu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Selain itu, saya juga bisa merasakan bahwa kendali Anda atas kekuatan spiritual Anda sangat baik. Ini hal yang baik. Tidak heran Wang Dong berkata bahwa Anda berbakat. Saya juga bisa merasakan kehadiran lautan mental kedua di lautan spiritual Anda. Ketika laut spiritual Anda rusak, asal spiritual Anda secara otomatis dilindungi oleh lautan mental kedua Anda. Ketika semuanya berakhir, asal spiritual Anda kembali ke laut spiritual Anda. Aku takut kamu bahkan tidak menyadarinya. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan hormat, Paman Niu, kekuatan spiritualmu memang sangat kuat. Anda dapat merasakan begitu banyak hanya dengan menjelajahi sedikit. Saya memang tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Petik 2. Niu Tian berkata, Yuhao, aku punya permintaan. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Petik 2. Katakan padaku, selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Huo Yuhao benar-benar menghormatinya. Kontrolnya atas kekuatannya menunjukkan kemampuannya sebagai individu yang benar-benar kuat. Selain itu, Niu Tian hanya membuat permintaan ini setelah merawatnya, dan tidak menggunakan perawatan untuk menukar bantuannya. Huo Yuhao lebih menghormatinya untuk itu. Niu Tian berkata, aku bisa merasakan bahwa gurumu menyegel kekuatan makhluk jiwa yang sangat kuat di dalam dirimu, dan bahkan membantunya mengembangkan bentuk embrio. Itu juga merupakan keberadaan kekuatan murni. Saya ingin tahu seperti apa embrio ini nantinya, serta perubahan yang akan terjadi di masa depan. Saya merasa ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini muncul di benua ini. Itu sebabnya saya harap Anda bisa memberitahu saya apa yang Anda rasakan jika embrio di lautan mental kedua Anda berubah dengan cara apapun. Tentu saja, saya juga dapat membantu Anda jika Anda mendapat masalah apapun. Setidaknya, saya tidak akan membiarkan Anda dirugikan. Bagaimana menurut Anda? Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, namun, saya akan segera pergi dari sini. Setelah Wang Dong kembali, kita akan pergi. Kamu